Para sahabat Easy Stock, kita jumpa lagi. Ini kita lagi mau teliti ya, kita analisa top 5 saham yang dibeli oleh asing seminggu terakhir. Ini cuplikan dari MNC Securities. Jadi ada 5 saham. Nah, Andro, Pegas, Bumi, UNTR, Harum. Ini semuanya terkait sama barang-barang atau komoditi. Andro, Bumi, Harum, UNTR itu terkait sama tambang batu bara. Andro, Bumi, Harum itu coal production, produksi batu bara. Kalau UNTR kan supplier alat berat untuk pertambangan batu bara lah, fokusnya di situ. Kalau Pegas kan perusahaan BUMN yang bergerak di distribusi gas. Jadi yang paling tinggi Adro ya, yang dibeli asing. Oke, kita akan ini nih. Ini kan saham lagi indeks mulai naik lagi ya. Kemarin itu kita lihat indeks chart turun luar biasa, hari ini yang baru naik nih. Ini kan turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu minggu turun terus dan tajam sekali. Kemarin itu luar biasa. Oke, kita mau lihat dari sisi analisa fundamental, artinya saham-saham ini kenapa asing beli? Bagus nggak sih? Nilai wajarnya berapa sih gitu? Oke, kalau kita lihat dari ininya barang komoditi ya, coal itu trennya masih uptrend ya, meskipun agak turun berapa hari terakhir, tapi sekarang hari ini per hari ini lagi naik juga 2,18%. Nah, kalau natural gas itu turun cukup dalam turunnya, natural gas ya. Nah, cuma PN gas itu kan lebih kepada distribusi gas. Kalau natural gas sebetulnya lebih ke bisnisnya Pertamina gitu. Oke, kita akan membahas dengan rumusnya Benjamin Graham, adalah penulis buku yang legendaris Security Analysis dan Intelligent Investor. Benjamin Graham hidup di tahun 1950 ya. Dan dia gurunya Warren Buffett waktu masih remaja. Oke. Easy Stock ini adalah aplikasi penghitung nilai wajar saham yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham dan sudah memiliki hak intellectual property yang Anda bisa akses melalui platform Android mobile. Oke. Nah, kita caranya gimana? Kita buka Google Play Store, kita ketik. Nah, dari sini kita ketik Easy Stock. Anda bisa review di sini. Ada video tutorial, ada naratifnya juga, dan Anda download dulu baru Anda open. Nah, di sini ada 4 bendera yang baru running, baru bendera Indonesia. Di sini ada 788 saham yang sudah listed yang Anda bisa akses secara free of charge. Kita cari pertama Adro. Nah, Adaro Mineral. Gimana bacanya? Ini Adaro naik 50 perak. Ini belum diupdate ya, mungkin baru keluar updatingnya nanti tengah malam per tanggal 5 per hari ini. Ini adalah tanggal kemarin karena memang nggak real time ya. Oke, harganya sekarang lebih naik lagi kalau nggak salah. Ini coba ini lihat ya, kita lihat harga terakhir Adro harganya itu jadi 2880 kan, berarti naik lagi ya, ini masih 27, naik 10 perak. Oke, ini cara bacanya adalah begini. High yang disebut high itu nilai wajar tertinggi 8.300, nilai wajar terendahnya 6.600. Artinya, menurut analisa fundamental yang berdasarkan laporan keuangan terakhir kuartal 1, ini valuasinya segini.
berarti upside-nya 2 sampai 3 kali lipat. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kita lihat gimana kalau laporan keuangan tahun 2021 Desember 31. Anda bisa klik di sini, Anda lihat, katakan ini kan baru nih. Katakan di sini berapa? Tetap dia punya upside-nya 2 kali lipat. Artinya di kuartal ke-1 ini, bulan Juli ini, dia lebih bagus performance-nya. Nah, cuma kenapa dia turun, dia ngalami penurunan, ini biasa. Kalau indeks turun pasti terjadi penurunan di saham-saham yang ada di indeks itu, artinya di bursa. Itu biasa. Jadi penurunan ini bukan karena performance, tapi penurunan karena mekanisme pasar, karena supply and demand. Kita buka ya layer berikutnya atau panel berikutnya. Laporan keuangan sudah yang terkini Q1 2022, revenue growth saya taruh 4,5%, which is itu konservatif. Kalau optimis nggak segitu, bisa dituju 8% karena call-nya tadi kan naiknya luar biasa. Call-nya masih uptrend. Kalau lihat di sini call-nya uptrend. Nah, ini natural gas. Call-nya uptrend kan? Oke, kita lihat di sini. Kita lihat feature selection-nya, market cap-nya 88,6 triliun. Return on equity-nya 8,9. Sebetulnya standar benchmark-nya kan 10. Tapi ingat, ini return Q1. Berarti return-nya sekali 4. Artinya 8,9 kali 4. Itu sekitar 35%. Return on equity yang bagus sekali. Debt equity-nya di bawah 1. Profit margin-nya 36%. Bagus nih perusahaan. Working capital-nya 2,5, sorry. Ini bagus dan harganya masih under value. Makanya asing beli. Jadi kalau turun, saya senang, dia pasti borong tuh Adaro. Sekarang kita lihat saham berikutnya, Pegas. Oke. Kita lihat Pegas, kita lihat ini ya dulu. Nah, Pegas. Oke. Pegas lagi turunnya luar biasa. Di sini sampai 16.10, malah turun di bawah itu. Sempat di 1525 ya, kira-kira segitu ya. Sekarang kita lihat Pegas. Oke. Nah, ini agak unik ya Pegas ini ya. Upside-nya bisa sampai 5.000-an. Sedangkan closing price-nya cuma 1.550. Tetapi dia punya downside sebesar 9%. Ini kan artinya 1.410 di bawah dari harganya. Berarti namanya ini downside. Dia akan punya potensi nurun sampai 1.400. Nah, laporan keuangannya masih Q4 ya. Growth-nya 7,5%. Cukup optimis ya. Nah, kenapa terjadi gap yang tinggi antara intrinsic value tertinggi atau higher band sama lower bandnya? Itu ada sekitar selisih 3.500. Ini selisih 4.000 ya. Cukup dalam ya. Kenapa? Kita harus melihat sisi balance sheet. Current asetnya 30,3 triliun. Utang jangka pendeknya 12,7 triliun. Berarti kan net working capital-nya plus atau surplus. Tetapi kalau dia untuk cover total utang yang 48,5 triliun, itu dia negatif atau defisit di neraca yang harus bisa ditutup sama free cash flow-nya.
Free cash flow-nya kan net income-nya 0,2, capital expenditure 200 miliar, tetapi ada depresiasi kan, dan ada income dan expenses non recurring atau non operation kan. Nah, free cash flow-nya 7,3 triliun. Nah, ini masih bisa nutup angkanya, tetapi nilainya gapnya jadi tinggi karena hutang jangka panjang yang tinggi. Jadi dia masih punya potensi jangka panjang turun, meskipun upside-nya tinggi sekali sampai 3 kali lipat. Ini kan bedanya 1.500 ke 5.500, ada 4.000, tinggi sekali kan bedanya kan. Nah, itu bisa sampai 3-4 kali kan, hampir 4 kali. Nah, coba kita lihat return on equity-nya nggak sebagus Adaro. Adaro tadi kalau dihitung-hitung sampai 30% lebih kan, karena dia kuartal ke-1 sudah 3 bulan tahun 2022, dan ini adalah full year 12 bulan. Profit marginnya tinggian Adaro. Adaro tadi 36%. Jadi kalau dibandingkan, ini debt equity-nya kan di atas 1, Adaro di bawah 1 loh. Nah, ini makanya kita bisa memilih mana yang terbaik di sini. Sebetulnya lebih bagus Adaro. Oke, kita lihat saham lain. Bumi Resources, ini coal ya, Bumi Resources. Bumi Resources itu ya fluktuatif ya, lagi naik, harganya rendah sekali. Minimum harga floor price itu kan 50 perak. Kita lihat valuasinya perusahaan milik Bakri Brothers. Bumi Resources. Wow. Ini saham nggak bisa dianalisa. Kenapa negatif? Nggak ada yang bisa dianalisa sahamnya. Kenapa? Kok dipilih asing? Kita lihat dulu. Kenapa bisa begitu nih kuartal keempat full year ya. Pertumbuhannya 2% lah. Net income-nya 3,2. Tapi free cash flow-nya, nah di sini. Kenapa dia punya laba bersih 3,2 triliun? Tetapi free cash flow-nya kok malah negatif 2,3 triliun. Di sini perhitungan easy stock sudah, ini kan tidak dimunculkan di sini, tetapi ada di back end-nya, itu ada pendapatan dan biaya-biaya lain yang sangat besar. Pendapatan yang non operasional, pendapatan yang bukan core bisnisnya dimasukkan ke situ. Menurut standar akuntansi sah-sah aja itu income. Tetapi secara fundamental versi Benjamin Graham itu harus dihilangkan pendapatan itu. Karena bukan core bisnisnya dia, pendapatan dari luar perusahaan. Yang kita analisa kan perusahaan buminya, bukan anak perusahaannya. Nah itu, makanya ini ada perbedaan. Makanya karena free cash flow-nya negatif 2,3 triliun, sedangkan kita lihat net current asset-nya nutup utang jangka pendeknya aja negatif working capital tuh 30 triliun. Udah nggak bisa dianalisa. Nah, tapi ya kalau lihat dari return equity udah ngaco nih sebetulnya. Utangnya sendiri, debt equity-nya itu hampir 6 kali loh. Nah, working capital aja nggak sampai 1. Setengahnya enggak. Nah, artinya di sini kenapa asing beli? Kenapa dia beli di sini? Bumi, padahal Bumi hancur gitu. Kenapa dibeli gitu? Oke. Tadi mana ya? Oke. Sorry, tadi Bumi, aduh MNC Pick hilang tadi ya. Oke. Sekarang kita cari MNC Pick. MNC Pick. Oke. Ini dia. Oke, kenapa Bumi dibeli sampai 160,5 triliun? Karena tambangnya. Kaltim, Primakol, dan Arutmin itu sebetulnya secara reserve lebih besar dari Adaro.
Tetapi perusahaan yang paling bagus di pertambangan batubara itu Adaro. Padahal secara reserve dan secara size itu lebih besaran ini, tapi mismanage Bumi itu. Karena utangnya terlalu besar. Jadi sebetulnya perusahaan itu nggak sehat. Kenapa dipilih? Karena asetnya. Dan harganya masih 70 perak gitu kan. Ya meskipun secara valuasi nggak ada nilainya itu. Ya artinya di sini kan asing itu sebagai debtor atau si lendernya si Bumi Resources, dia kan harus ngangkat ini supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia beli banyak-banyak di 70 atau di level 50, 60 dan lain sebagainya. Dia berharap ini para pemain lokal, pasar Indonesia tuh ngikutin naik karena dia beli asing. Begitu naik dia akan guyur. Kalau Adaro enggak, Adaro tetap stay di sana karena valuasi dia bagus. Bisa 3 kali lipat daripada harga sekarang. Jadi potensi dia naik masih tinggi. Kalau Bumi ini spekulatif. Bumi ini kan sengaja dimainkan oleh lender. Ya, lender di sini adalah bandar sebetulnya. Oke? Ya. Sekarang kita lihat UNTR grupnya Astra di sini. Oke, kita lihat UNTR. UNTR. Lagi turun ya, tapi emang uptrend ya. Oke, kita lihat UNTR-nya di sini. UNTR. Oke. Upside-nya 58 sampai 80%. Potensial upside ya. Coba kita lihat. Bagus ini. Karena harga masih murah. Revenue growth-nya kita pakai konservatif aja 3,4. Sebetulnya kalau mau optimis bisa lebih dari ini. Tapi apa-apa kita pakai yang konservatif aja. Kita lihat market cap-nya hampir 100 triliun. Oke. Return on equity-nya itu bagus, hampir 15%. Profit margin-nya tetap di atas standar ya, 13,3%. Working capital hampir 2 bagus, to equity-nya di bawah 1. Jadi perusahaannya bagus dan masih murah. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya Harum Energy. Oke, Harum Energy. Kita lihat Harum Energy. RUM. Harum juga coal mining gitu. Lagi turunnya tajam banget sampai ini 3 hari, 4 hari, 1, 2, 3, 4 hari itu dari 2400 ke 1500, di bawah 1500, 1400, turun 1000 perak bayangin. Oke, udah 4 hari, luar biasa. Kenapa asing buru? Kita lihat Harum Energy, harga udah kemahalan. Di sini closing price-nya 13.80. Nilai wajar intrinsik tertingginya cuma 12.35. Artinya kalau kita lihat di sini, ini turun memang ada persoalan, indeksnya turun memang dalam seminggu ini kan turunnya drastis. Tetapi sebetulnya memang dia akan menuju nilai wajarnya. Nilai wajarnya itu adalah 1400 atau di bawah 1400. Kita lihat betul kan, nilai wajarnya 13.80. Dia kan sempat turun se level itu. Sempat turun ke level di bawah 1400. Jadi sebetulnya benar. Nah, kita lihat Q4 ya, ini ya, Q4. Growth-nya kita pasang 0,03. Nanti kita bahas lagi. Market cap-nya 18,6. Return equity-nya bagus, di atas standar. Marginnya 30% bagus. DPQT di bawah 1. Working capital 2,7 bagus. Oke. Ini Anda mungkin bertanya, kok pertumbuhannya 1% nggak nyampe gitu. Oke. Ini standar default yang kita pakai berdasarkan peristiwa sebelum-sebelumnya. Oke. Anda nggak setuju? Fine. Kita ada fasilitas masuk ke premium member.
di mana fasilitasnya Anda bisa ngerubah ini, yaitu pakai forecast simulator. Premium member tuh punya 3 fitur. 1, forecast simulator, best stock selection, sama menghitung nilai perusahaan yang mau IPO. Oke, forecast simulator. Anda bilang 6% saya mau growth-nya. Berapa nilai wajar Harun? Upside kan? 1.507. Berarti harga yang sekarang 13.80 sebetulnya udah naik, sekarang udah nggak segitu lagi. Sekarang ke 1.500. 1.500 kan bisa sampai 1.800. Karena saya pakai 6%. Nah, ini harus masuk ke membership premium. Baik, para sobat Easy Stock, kita jumpa lagi dengan pembahasan saham-saham yang lain.